Udah masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali di channel pengembangan karir. Ya, pengembangan kita kemarin dan tidak melupakan saya. Sepertinya kalau nggak salah kita bicara untuk hari ini tujuan pengembangan karir. Saya memang untuk pertemuan-pertemuan awal ini kita akan bahas pada prinsip-prinsip substansial pengembangan karir itu apa, ya. Kemudian sampai dengan manfaat bentuknya, kemudian kita hari ini akan tujuan. Karena ke depan kita akan coba membahas tentang beberapa hal yang harus ada develop secara individu dan secara karir ketika di dunia kerja itu yang dibutuhkan itu apa. Bentar, tapi ini sudah terekam dengan baik ya? Ya kan? Oke, sudah ya. Daripada saya ngomong nanti nggak terekam. Baik. Hari ini apa sih sebenarnya tujuan pengembangan karir? Kalau kita mengacu kepada Andrew, bahwa yang pertama membantu pencapaian tujuan individu dan perusahaan. Nah, kemarin lagi-lagi ketika bicara pengembangan karir kita akan ketemu dengan IMP, individu atau si karyawan itu, P-nya, M-nya itu manajerial atau manajer, ya, pengelola, yang P-nya adalah perusahaan atau O organisasi. Nah, maka membantu jelasnya ya kepada tujuan individu dan perusahaan. Why? Kenapa kok ada perusahaan di situ? Ya, kalau kemudian karirnya berkembang dengan baik, si karyawan, maka talent itu semakin banyak di perusahaan itu. Ketika talentnya banyak, maka pengaturan manajerial dan produksi sebuah perusahaan itu akan harusnya, indikator sederhananya, dia akan lebih efektif. Karena SDM talent yang ada di situ dia punya kapasitas yang lebih. Nah, itu kenapa kemudian ada pencapaian. Oke ya. Oke. Bayangkan ada wajah saya lagi ngomong yang ternyata rekamannya nggak ada wajah, nggak apa-apa. Yang kedua adalah pengembangan karir itu membantu pencapaian tujuan perusahaan dan tujuan diri seorang pegawai yang sukses dengan prestasi kerja sangat baik kemudian menduduki posisi jabatan yang lebih tinggi. Jadi tujuan perusahaan dan individu tercapai itu karena gini, kalau perusahaan maju keren, indikatornya sederhana, dia punya karir path. Lagi-lagi saya ngomong, jadi ada peta karir yang memang sejak dini ketika individu masuk pada pembekalan sebagai karyawan, memang dia akan membaca dia duduk di divisi apa, maka kemudian karirnya yang berjenjang itu apa saja. Ketika masuk ke jenjang satu harus naik ke lain, maka harus sampai target terpenuhinya itu apa saja. Jadi syarat-syarat setiap positioning itu ada. Maka indikator yang kedua perusahaan keren itu dia punya kamus kompetensi. Saya lagi ulang ya, ada kamus kompetensi. Kamus kompetensi itu apa, performance appraisal-nya sebagai bentuknya harusnya nanti Anda bahas di mata kuliah PIO. Nah, itu teman-teman PIO nanti harus jadi pertanyaan itu ya. Tujuannya siapa sih PIO itu? Coba cari ya. Yang ketiga, tujuannya adalah menunjukkan hubungan kesejahteraan pegawai perusahaan, merencanakan karir pegawai dengan meningkatkan sejahteranya agar pegawai lebih tinggi dan loyal. Nah, karena karir path-nya ada pengembangan karir, maka individu akan lebih tertantang. Ketika tertantang ada well-being. Well-being tertantang ketika memunculkan well-being dengan apa? Salah satunya kenaikan jabatan. Ketika naik jabatan otomatis naik nggak kesejahteraannya? Naik dong. Mosok jabatannya naik nggak naik? Maka itu akan memunculkan self-belonging. Akan munculkan belonging dari setiap individu yang ada. Menurut saya juga akan muncul rasa memiliki, gitu loh. Oke. Nah, tujuan yang keempat. Tujuan keempat adalah membantu pegawai menyadari kemampuan potensi mereka. Nah, karena ada program pengembangan karir, maka di situ akan ada profiling. Jadi tes psikologi itu juga bisa digunakan seleksi rekrutmen. Juga digunakan
peta untuk memetakan pemetaan profil, namanya dalam dunia tes psikologi disebut profiling. Katakan kok ya ada karyawan namanya Dina, di situ dia 2 tahun, maka biasanya HRD akan mencoba profiling dia, kompetensi dia naik berapa. Itu yang kemarin kayaknya ada klien ke laboratorium psikologi membuat profiling dari yang sudah dibina selama 1 tahun sampai 1,5 tahun. Layak enggak kemudian dipindahkan ke divisi yang lain. Nah, itu namanya ada profiling. Karena ketika di profiling, maka pegawai itu tahu profil dia. Maka idealnya kalau perusahaan indikator yang ketiga biasanya akan terbuka transparan dari setiap kompetensi yang harus diraih dan juga transparan dari profil masing-masing. Maksudnya gimana Pak? Gini, kalau di perusahaan Bonafit itu karyawan itu punya akun sendiri sehingga dia akan ngetik namanya. Atau saya punya akun ya UNES, maka nama saya muncul, NIP saya, kemudian posisi saya seberapa, sistem penilaian saya sudah sampai apa, kompetensi saya berapa, maka poin yang saya miliki berapa. Nah, itu perusahaan yang Bonafit. Jadi dia punya profil individu yang diakses individunya juga. Selain juga dimiliki oleh si HRD atau HR atau HRM, ya, sekarang istilahnya kan banyak. Atau sampai kemudian kepala divisinya atau sampai direkturnya. Jadi direksi akan tahu, oh, yang tadi namanya si Dede, oh, posisi profilnya dia apa? Dia tahu, oh, kalau saya tertarik dengan kemampuan dia, maka akan diketik, oh, dia posisi di mana. Sama individu pun tahu. Jadi itu akan membuat kesadaran kemampuan potensi mereka. Gitu ya. Nah, itu tujuannya. Nah, sekarang kita akan bicara tentang manfaat. Manfaat karir adalah meningkatkan produktivitas kerja. Kenapa? Karena ketika dikembangkan karirnya, maka dia akan di-develop, di-training, di-coach. Mau tidak mau, berkembang nggak dia kemampuannya? Berkembang dong. Kalau dia makin berkembang, maka kalau dia di divisi produksi, maka dia semakin bisa akan memproduk dengan yang lebih efisien, menghasilkan kerjaan yang kuat. Dia di manajerial, dia sebelum menata, dia ergonomikanya selesai, memanage pekerjaannya dengan baik. Dia lebih produktif. Jadi technical skill-nya muncul loh. Human skill-nya muncul nggak? Muncul. Karena ada pelatihan yang berhubungan dengan apa? Skill, soft skill. Dan skill-skill yang lain. Kaki-kaki yang lain. Ada manajer skill gitu ya. Dan sebagainya. Itu produksi. Efisiensi nggak? Naik manfaat. Efisiensi waktu. Katakan begini. Setelah ada pengembangan karir lewat coach, lewat pelatihan, kemudian meningkatkan efisiensi tenaganya. Oh, pengembangannya berapa? Oh, dari manajer juga tahu, bahan baku semakin tahu, karena dia semakin paham. Oh, nggak usah beli bagian ini, kita bisa pakai gunakan yang sisa kemarin, bisa mengurangi efisiensi. Mengurangi kerusakan, karena dia semakin pintar. Katakan komputer dia bisa merawat, dia bisa defrag sendiri, dia katakan dia bagian pekerjaannya hubungannya dengan komputer, dia bisa menata, dia bisa apa. Jadi ketika pimpinan apa supervisornya butuh apa, saya butuh apa, dia filingnya tertata, jadi nggak masuk virus, jadi aman, jadi kerusakan bisa mungkin. Kecelakaan kerja makin berkurang. Itu contoh yang pernah saya ceritakan ya, ketika saya diundang oleh satu BUMN dengan profesor saya, karena di tempat perusahaan itu terjadi kecelakaan, kematian dalam 1 bulan ada di atas angka 2 orang. Tetapi setelah kemudian diproses, butuh pengembangan karirnya apa, bisa kemudian menata ruangannya dan sebagainya. Sehingga setelah dicat ada kesadaran individu bahwa warna merah itu membahayakan. Jadi ketika individu di-develop, dikembangkan karirnya, kalau kamu kerja di bagian operator ini, maka dipahamkan warna ini adalah satu ruang yang memang nyaman, warna hijau. Warna putih lebih aman. Kemudian ada warna merah, itu berarti bahaya. Maka ketika warna merah itu terproduksi oleh mata persepsi individu, maka dia ketika melalui itu akan lebih sigap. Itu yang contoh yang saya lakukan di BUMN dulu.
Sehingga ketika membuat chat untuk jembatannya, saya nggak di video sih, padahal saya meraktekin loh nih. Lewatin tungku bajanya BUMN tersebut, itu kita cat warna merah. Maka ketika si operator naik ke atas bagian jembatan besi warna merah, dia akan lebih sigap. Dulunya walaupun warnanya hitam, maka banyak kejadian orang kepleset jatuh karena merasa nyaman warnanya, tidak bahaya. Maka jatuh, hilang, ditunggu, kemudian tinggal nama saya saja. Pakainya hilang, tulang-tulangnya hilang, kan masuk tungku baja. Dia. Pelayanan, dengan adanya pengembangan karir dapat meningkatkan pelayanan. Iya, karena dia semakin sadar bagaimana kesadaran klien, nasabah, customer itu adalah raja. Ketika makin banyak customer, maka perusahaannya dia akan makin kokoh. Moralnya, semakin orang disadarkan pengembangan karirnya, maka kesadaran diri untuk berbuat lebih baik akan muncul. Apalagi dengan karir, dengan adanya pengembangan karir, kesempatan karirnya juga semakin besar. Gitu ya. Secara konsisten semakin, saya sudah terangkan ini. Nah, secara kepemimpinan karena dia semakin di-develop, dikembangkan, maka dia paradigmanya akan semakin tertata. Persepsinya semakin lebih mapan, lebih dewasa. Maka kemudian ada istilah pelatihan, in-house training, biasanya ada soft skill, pemimpinan dan sebagainya. Maka muncul jiwa-jiwa yang berinisiatif lebih, mengambil peran. Maka muncul dewa-dewa kepemimpinan di setiap divisi atau setiap individu. Balas jasa, adanya pengembangan karir adalah balas jasa. Ya, karena perusahaan itu sudah dilayani oleh karyawan, maka karyawan itu diberi penghargaan, satu apresiasi, program-program pengembangan yang lebih up to date. Saya pernah ngalamin begini. Saya dipanggil satu perusahaan elektronik terkenal di Indonesia. Saya panggil, saya profiling dulu. Ada orang yang sangat bagus, technical skill-nya bagus, tapi dia ternyata rendah diri apa bahasanya, orang pedean. Ternyata setelah saya lihat profil edukasinya, pendidikannya, ternyata dia cuma lulusan SMP kemudian kejar paket SMA. Tapi dia pekerja yang hebat di karyawan itu sejak awal dibuka. Tapi akhirnya dia mau diprogramkan menjadi seorang manajer. Tapi dia nggak pede. Karena merasa yang masuk di situ banyak, ada orang S2, ada orang Koreanya, ada orang Jepangnya. Gimana ya Pak? Walaupun saya bahasa Inggrisnya mulai mata. Nah, salah satunya adalah balas jasa perusahaan kepada dia adalah dia di-develop. Undang psikolog, undang pelatihan, biar dia kemudian pengembangan karirnya muncul. Kedewasaan, keberaniannya lebih. Bahwa walaupun Anda dulu lulusan cuma SMK, buka, tetapi on the deal apapun Anda tahu semua di perusahaan teknologi ini, IT itu. Sehingga apa? Orang ini kemudian kita develop, latih, bahwa nanti Anda kalau memimpin, walaupun karyawan atau staf di bawah Anda lulusan S2, lulusan S1, tapi apapun Anda adalah pemimpin. Nah, itu contoh-contoh pengembangan karir yang disebut bahasa ya. Konsumen, adanya pengembangan karir dapat memberikan manfaat bagi konsumen, karena ketika konsumen datang, katakan Anda menjadi frontliner di satu perbankan. Ketika Anda di-develop oleh perusahaan, maka kemampuan komunikasinya tumbuh nggak? Tumbuh dong. Ketika ada karya, ada nasabah datang, dan dia bingung, Anda bisa menerangkan dengan baik. Atau Anda punya kemampuan persepsional yang kuat. Ketika kemudian ada nasabah lagi tidak stabil, Anda pun dengan menanggapinya dengan emosi yang tepat. Nanya-nanya terus sibuk kan? Enggak. Karena dia sudah tertarik. Oke, tahapan kembangan karir untuk menurut Rifai itu ada masa pembentukan. Kemudian menekankan pada perhatian untuk memperoleh jaminan terpunya kebutuhan dan tahun-tahun lalu pekerjaan. Jadi Anda ketika masuk biasanya ada OJT gitu ya. Apalagi kalau Anda di perbankan, Anda masuknya program katakan istilahnya beda-beda sih. Kalau muamalat ada BCA, ada ODP. ODP itu organizational program, ini development program. Jadi orang yang masuk walaupun fresh graduate, tapi dia grade-nya tinggi, punya kemampuan kepemimpinannya kuat, komunikasinya bagus, IPK-nya juga bagus, dia punya skill lebih, biasanya akan diterima nih.
melalui banyak fase seleksi, fase pembentukan awal dia diterima, maka biasanya di OJT-kan, dia akan dijobkan di divisi marketing, divisi frontliner selama sekian bulan, 1 bulan. Dan nanti biasanya direksi akan meminta HRD untuk mengevaluasi dari sekian divisi yang dia lalui di OJT-kan tadi, dia yang cocok gimana. Nah, itu adalah masa pembentukan ya. Jadi memperoleh kebutuhan tahun-tahun pertama pandangan. Ataupun kalau Anda bekerja di perusahaan-perusahaan biasa, tidak perbankan ya, Anda masuk, maka biasanya Anda masuk di HRD tuh. Biasanya di administrasi dulu, di manajerial selama 1 tahun, gimana anak ini bekerja gitu ya. Atau Anda bagaimana setahun ini menikmatinya, Anda kan tahu masa pembentukan. Kemudian diteruskan dengan di mana lanjutannya pertimbangan jaminan keamanan sudah mulai berkurang, namun lebih pada pencapaian harga diri dan kebebasan. Jadi kalau orang sudah merasa settle 1 tahun, 1,5 tahun, itu bicaranya adalah tentang jaminan keamanan. Mau diteruskan menjadi pegawai tetap atau tidak. Nah, gitu ya. Kalau sudah terjadi tetap, nanti Anda akan masuk fase pertahanan. Itu mempertahankan pencapaian keuntungannya atau manfaat yang lebih diralih untuk pekerjaannya atau untuk perusahaannya. Dengan demikian, individu akan merasa terpuaskan. Aku capaianku lebih tinggi nih. Sama halnya kemudian untuk perusahaan. Ini orang butuh direwet nih, diberi penghargaan, diapresiasi nih. Oh, udah dikirimkan ke luar negeri. Contohnya, katakan Anda bagian marketing, Anda pencapaiannya tiap tahun melebihi angka target, biasanya akan dinaikkan. Saya punya saudara di Toyota, biasanya dia akan diterbangkan ke Korea, ke jalan-jalan ke Jepang dan sebagainya. Itu adalah bentuk logis dari perusahaan untuk mempertahankan dia biar dia tetap betah. Sama halnya secara individu, orang pun harusnya ketika sudah masa-masa pertimbangan keamanan sudah nyaman, sudah settle, dia pun akan sama. Individu harusnya idealnya kalau dia lebih logis secara karir, dia pun akan masuk pada masa mempertahankan. Mempertahankan apa? Pencapaian pekerjaan yang lebih. Apakah dipindahkan ataukah mau di rotasi yang lebih? Maka aku harus kerja. Fasenya campainya lebih. Tidak kemudian settle di tempat yang sama terus. Maka dia akan tidak maju-maju. Nah, fase keempat adalah pensiun. Jadi pengembangannya Anda disiapkan untuk masuk ke masa pensiun. Individu telah selesai satu karir dan dia akan berpindah ke karir yang lain. Apakah pensiun itu dimaksud pindah ke divisi yang lain atau Anda masuk ke memang usianya sudah tidak cukup. Maka di perusahaan-perusahaan besar biasanya ada pelatihan pra pensiun. Nah, Anda itu menjadi, kalau Anda suka dunia training itu masih terbuka itu. Anda nawarkan proposal masuk dunia pensiun ya. Kayaknya alumni kita ada beberapa yang memainkan itu. Jadi ke perusahaan-perusahaan yang bonafit biasanya menyiapkan orang-orang yang mau pensiun karena mereka kan dapat dana besar, ratusan juta. Tapi kalau dapat uang ratusan juta sedangkan dia masuk ke power syndrome, biasanya berangkat pagi, pulang sore, kan bingung dia. Awalnya hidupnya begitu, kemudian nongkrong di rumah, itu akan stres loh. Kayak tetangga saya, terus akhirnya membawa kematiannya, stres. Jadi bahaya. Maka butuh namanya pelatihan memasuki masa pensiun. MPP, ada yang ngomong MPP, masa apa sih MPP? Cari sendiri ya. Ada, kalau BUMN istilahnya ada MPP. Apa ya? Jadi sebelum pensiun akan, katakan Pertamina atau PLN, pensiun dapat uang 400 juta. Kan itu gimana? Anda punya uang duit banyak, tapi nggak tahu mau diapain, tapi Anda nganggur. Biasanya pendapatannya per bulan katakan 10 juta. Kalau pensiun Anda hanya dapat uang pensiun, mungkin 2 juta. Itu kan menjadi persoalan. Maka biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar mengundang biasanya pelatih, trainer, psikolog, menyiapkan masuk biar tidak apa-apa, trauma gitu ya. Biar tidak tadi power syndrome yang muncul, maka dibuatkan pilihan-pilihan, dilatih masuk pensiun itu dengan pelatihan membuat wirausaha. Atau kalaupun dia sudah punya pandangan, sudah settle ya,
menikmati hidup, mengisi waktu kecil-kecilnya bagaimana. Jadi ada biasanya training itu biasanya 1 minggu mengundang psikolog, kemudian mengundang ahli-ahli wira swasta, apa namanya? Ahli presensor waralaba sama apa namanya? Yang biasa bergerak di dunia UKM. Bagaimana? Oh Pak, mending Anda beli ini dong, coach tahu. Beli 2 titik yang dipasang di beberapa titik. Ternyata diukur BOP-nya BIP-nya bisa dalam 1-2 bulan. Anda modal katakan 10 juta, nanti balik 2 bulan, setelah itu Anda dapat terus. Setiap bulan Anda bisa mendapatkan 5 juta, bayarin pegawainya katakan 1 juta, Anda cash money-nya 4 juta. Lumayan tuh. Oh, pendapatan yang awalnya 10 juta hilang jadi 2 juta karena pensiun, ada tambahan 4 juta. Biasanya dikenalkan dengan usaha yang bisa mereka lakukan, atau beternak atau bertani, biasanya dilatih di masa sebelum masa pensiun. Gitu ya. Nah ini, jadi anak psikologi banyak peluangnya pekerjaan. Kalau Anda mau moving dan mau bisa menawarkan diri, menjual konsep ya, bukan menjual diri ya, maka memungkinkan. Nah ini ya, kebutuhan utama, jaminan, pencapaian harga diri, aktualisasi diri. Nah ini, di masa fase pensiun itu orang akan bicara tentang aktualisasi diri, akan bergaya di depan anak-anaknya, bergaya di depan cucunya. Kalau cucunya datang, dia harus memberi uang, mecingi, bahasa sini ada, memberi uang ke cucu apa namanya? Kalau main datang, uang jajan, beri uang jajan. Lah kalau dia nggak punya pendapatan, ngantuk, mau cokoran di rumah kan jadi persoalan. Nah, biasanya ada tahap-tahapan karir tadi. Jadi fase awal adalah pegawai kontrak, fase lanjutan promosi, fase mempertahankan adalah Anda mempertahankan. Nanti kalau sekarang milenial, ini teorinya Rifai ini bisa Anda tambahkan, Anda akan berpindah. Karena anak-anak milenial, saya ngikuti grup HRD Indonesia itu banyak sekali yang berpindah. Karena dia talent. Katakan dia di perusahaan X sudah menjadi seorang manajer, gajinya 20 juta, sangat kuat sekali talentnya, dia sangat kokoh mentargetkan dan ikut komunitas HRD. Bisa ada tampilan, mas, kamu nggak pengen pindah tuh, udah 5 tahun loh posisimu cuma manajer terus, pindah ke perusahaanku, kirimin aplikasi, nanti kita ngomong. Nah, biasanya itu ada kemungkinan dia akan berpindah kalau kemudian udah ketemu, ngomong sama CEO-nya atau atasan di perusahaan yang lain, boleh Anda mengambil saya, gitu ya, mengambil saya dari perusahaan saya, asalkan gaji di perusahaan saya 20 juta, jaminan sekian, posisinya apa yang Anda tawarkan ke saya. Oh, biasanya akan ditawarkan, oke, posisinya sama manajer, atau mungkin posisinya lebih atas, atau perannya dinaikkan kepala cabang atau apa, atau dinaikkan gajinya, atau dikurangi tanggung jawabnya. Katakan di perusahaan sebelumnya dia menjadi manajer marketing, targetnya setiap tahun dia harus 1 M, Anda boleh kerja di saya nggak usah 1 M kerjanya, cuma 500. Nah itu biasanya untuk talent itu yang berpindah kayak kutu loncat itu bisa akan menarik. Nah, maka tahapan-tahapan karir di masih mempertahankan ini ada tambahan tuh kalau mengacu kehadirannya. Semoga bermanfaat. Saya lihat sudah 23 menit. Kita ketemu lagi di channel yang sama di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.